3, 2, 1. Makanya saya podcast. Oke, welcome back. Kembali lagi bersama saya di Kakul Kaila TV. Di edisi kali ini saya lagi berkunjung dan ini sebenarnya tidak ada janji, cuman lama sih nggak ketemu. Kali ini kita bersama Gede Pai. Siapa yang nggak tahu Gede Pai dari Keroncong Jancuk ya, yang katanya bubar ya. Tapi ingat tuh, orang di jalan tuh biasanya ini Gede Pai, ini Kakul Kaila ya. Nah, biasa sering salah orang. Nah, dalam artian di sini kita akan ulas siapa Gede Pai dan siapa sih sosok pribadi seorang Gede Pai. Untuk lebih lengkapnya nanti jangan lupa untuk like, share dan juga di komen. Dan yang belum subscribe, mohon bantuannya lah subscribe ya, biar ya sama-sama bagi rezeki. Dan ada bensekel. Apa? Jadi mungkin teman-teman yang nonton tuh bilang klensok dia beli itu semua baju. Saya kita senat panas. Panas sih. Klarifikasi ya. Panas kebus. Jadi ruangan ini masih banyak kekurangan. Iya. Kurang peredam, kurang AC dan nah, ada pun maksud dari kita bilang itu yang mungkin ada endorse ya, Iya. ada support sponsor ya. Kasihan studio saya nggak isi AC. Oke, 3, 2, 1, Kakul Kaila TV bersama Gede Pai. Cineng. Pai. Long time no see. Perlu saja. Ngobrol saja ya. Dari jauh sebelum pandemi juga kita nggak pernah ketemu ya, 2 tahun. Jarang. 2 tahun hampir 2 tahun setengah sih setelah kesibukannya dia dan fokus di Keroncong Jancuk. Untuk mengawali obrolan kita kali ini, Gede Pai. Sosok seorang Gede Pai. Ini nama asli atau nama keren? Nama keren. Ya, sebenarnya Pai itu cuman dihilangin akhirannya itu. Akhirannya. Ya sebelum Pai-nya ada Payo. Payo. Sayur. Jadi yo-nya tuh dihilangin jadi Pai. Jadi Pai. Berarti lebih mentoknya atau lebih nyamannya Gede Pai. Gede Karena Pai. dulu bikin nama panggung tuh susah tuh. Sempat bikin Pai Naskleng karena isi tato Naskleng. Pai Naskleng udah agak vulgar, sekarang coba di Pai nih. Gede Pai. Uncle D gitu. Atau mungkin dulunya lagi lagi darah muda banget dan sekarang udah agak sedikit dewasa ya, 18-19. Jadi sampai dulu ditato sekarang udah dihilangin namanya. Dihilangin. Ternyata kadang ngilangin jadi kan gedean kan. Raisa Berlin begitu dia. Oh, yang ngatur Berlin. Oke, berangkat dari sosok seorang Gede Pai. Untuk mengawali di musik nih ya. Awal mula kenal dunia musik tuh ngeband atau udah sekarang di posisi sekarang atau emang gimana dulu? Dulu SMP itu aktif menggambal dulu. SMP aktif menggambar, mulai belajar main gitar. Terus SMA tuh udah masuk di sekolah seni di SMA-nya? SMKI Barang Yoganata. Yang terkenal sekarang Maderasta. Jadi kita tuh, nah buat teman-teman mungkin ada musisi-musisi underground kayak drummernya Antipop, Simonot, terus kelas. Simonot, Antipop ya. Antipop oh, ya. dia juga. Main Antipop, Caligula, itu menggambal tapi jadi mainnya band grindcore. Nah, iya. Band grindcore. Baik. Dari tradisional ke modernnya. Nah, Maderasta dia menggambal. Sing lulus juga patah cara raga. Enggak lulus, dia kabur ke Bangli. Terus jadi naik dengan subscriber 1 jutanya bikin cover. Covernya dia. Jadi mengucilkan karyanya. Saya karya ya. Cover tapi dia hidup dari sana. Terus dia teriak Riji itu aja masuk. Jadi sana coba-coba bikin band. Band pertama tuh band bahasa Bali apa kan itu barang ikut audisi Beduda Idol kan. Yang lulus Beduda Idolnya dulu. Sempat ikut juga sana. Terus yang lulus. Habis itu nge-band Bali banyak. Just nge-band Popang. Band Popang. Adanya Sinta Hamil di Luar Nikah. Itu dia ya. Nah, mungkin yang dulu sempat lupa dengan sosok orang ini, jadi dia dulu sempat bikin, bisa dibilang tuh kayak pop punk melodik gitu ya. Punk melodik. Habis itu nge-crew di Lolot sama Kakul juga dibikinin band bahasa Bali sama Pak Lolot kan. Iya. Rasa pegek dulu. Repesegat. Terus jalan masuk ke Cen malunan gabung di Total Vandal aja, Repesegat mah. Total Vandal ya? Itu di RPSG-nya itu dulu 2014. Bareng. Kita masih proses sama Pak Delot dulu, masih Pak Delot masih ini ya, masih down lagi belum, sendiri. Masih belum gabung sama bandnya yang sekarang, masih sendiri.
Dan itu juga sering perjalanan juga waktu itu lagi naik-naiknya event-event dan punk juga lagi naiknya. Nah di sanalah dari prosesnya itu Pai dapat ikut di Total Vandal. Jadi bass ya Jadi sebenarnya di Total Vandal tuh demen nanti karena saya dulu ngefans banget sama Total Vandal dulu. Selain Kriminal, Jihad, jadi Total Vandal tuh kalau manggung tuh totalitas banget. Moha, lencang banget deh gitu. Dengan kulturnya ya. Balik terus tiba-tiba pada jering, Pai, isi satu lagu yuk gitu beda. Isi satu lagu di Merdeka atau Mati. Di Total Vandalnya. Total Vandal. Ya itu kebetulan Banas ngidang, terus Banas, ya. Raga main terus di Total Vandal sampai 2017 kalau nggak salah. 2017 dan itu sempat keluar video klip juga ya. Iya, Merdeka atau Mati. Merdeka atau Matinya. Oke. Dan saya juga dapat collab juga kan sama ini kan. Sama Pak Degri ya. Oke. Nah, setelah itu dari RPSG nih ya. Masih ingat nggak dulu personilnya siapa ya? RPSG itu sebenarnya basis, drummer yang ganti, gitaris yang paling saya ganti. Basis kan tetap si Wendy. Gitaris untuk melodinya. Pedulung lah gitaris ya. Ada dari awal country. Di melodinya. Cat nasi. Ada something global. Iya. Akhirnya masuk today atas sana. Today atas sana ya. Ya itu dia yang di No Stress ya bagian ininya. Soundnya No Stress. Habis itu baru Dewa yang paling bertahan lama. Dewa paling bertahan ya. Dan yang punya studio ini recording ya. Apa ada studio ini ya? Lengar Studio. Aji. Organisasi ya. Salamnya mungkin sama alumni RPSG. Terus drummer itu Pidan kan Eka drummernya Keroncong Janji yang sekarang. Terus nggak alat lah. Terpaksa dong kita cari yang punya alat. Datanglah manggu Bakas. Itu yang punya ini ya Bakas Rapting. Bakas Rapting. Cari tuh jenis yang ngidang ngeband ragane. Sibuk. Leneng. Semua di mangku. Ampura itu. Terus Wendy juga. Wendy lagi sibuk juga waktu itu masuk ke ini ya. Lolot projectnya Lolot tuh. Lolot dan juga kesibukan dia masuk ke dunia kerja di ini di perhubungan ya di SUP. Ya pokoknya buat alumni dari RPSG, mohon maaf nih kita ungkap karena ya emang itu termasuk sejarah juga dari sosok seorang Gede Pai ya. Di sana juga Gede Pai kan juga jadi ini ya leader juga ya. Leader. Tapi waktu beberapa minggu yang lalu sempat main di daerah Canggu, Munggu, dan ditutup nu requestnya RPSG gitu. RPSG. Itu dalam posisi jancuknya. Dan lebih dikenalnya ke RPSG. Tapi gendengin masih lagu RPSG. Mau nggak mau ya. Tapi sebagian besar dari lagu dan karya kan dari sosok Anda sendiri ya. Tapi itu di momen itu tempat manggung dan bawain lagu itu perasaannya gimana? Nu ada gua. Tapi sebenarnya tahun-tahun kemarin tuh RPSG itu mau reborn lagi. Reborn udah bikin grup, yuk kita record yang Dadong Super. Yang Dadong Super ya. Tiba-tiba kancring bini lah. Maunya emang ngajak kancring lagi, yuk kita reborn lagi. Ajak Wendy gitu. Iya, dengan personil yang lama. Nyanyi satu lagu kan jangan nyanyi video klip, terserah kalian mau hilang lagi nggak apa-apa. Yang penting orang tuh tahu, oh RPSG ada. Masih ada. Nah ini bisa dibilang RPSG itu udah bubar, udah off atau gimana? Anggapnya bubar. Tapi tuh kangen kadang-kadang masa-masa itu. Tidak menutup kemungkinan untuk bisa bangkit lagi. Dan kan Kakul sendiri tahu RPSG itu selama 2 tahun sing ada namanya. Mbak bayangin udara gak mocol gitu ya. Kalau bisa dibilang ya, saya ini orangnya mungkin totally support dari awal RPSG kebentuk dan gimana ya untuk membentuk itu dari Pak Delolot ya, dari Pak Delolot juga banyak peran di sana untuk karya dan yang lain itu Pak Delolot tetap istilahnya tetap membimbing. Nah kalau dari saya pribadi sih mungkin lebih ke apa sih mindset dan manajemen mereka aja. Saya lebih apa ya? Mungkin bisa dibilang ibu tiri mereka karena saya paling banyak vokal di sana, banyak vokalnya dalam artian kalian fokus dong main, kalian harus komitmen dong. Ini band loh, bukan perorangan. Walaupun emang di banyak karya itu emang ada satu orang sebagai leader kalian, tapi paling enggak yuk bisa nggak ini difokusin. Karena nggak tahu juga kan yang namanya hobi bisa dibayar. Itu juga itu jadi pembelajaran buat di Jancuk sekarang. Dulu tuh kita tuh nggak pernah punya konsisten gitu loh. Yuk ngai baju, neng ngadap asal jadi ada hasilnya.
tapi nggak tahu kemana. Ya itu lah gitu. Jadi sekarang di Jancu coba memanage itu manajemen diri sendiri. Akhirnya ya aman lah. Dari pengalaman dapat sesuatu. Pindah tuh di RPSG itu kita ego gitu loh. Ego kencang nih gitu. Masih rock and roll ya, masih rock and roll. Masih benar-benar main di panggung punya. Nah, istilahnya nurul. Cuman mau nggak mau ya show must go on, harus tampil. Jadi kita sharing nih sebenarnya. Jadi Ian manggung tuh, menurut Aga Jani ini ya. Ian manggung tuh, kalian itu diundang sama orang sama IO, usahakan di atas panggung tuh perfect lah. Biar nggak kecewa, nyanan ada penonton, klencangnya mau balik cimai, kok cikene luar panggung kasing gitu. Biar ekspektasi itu terbayar dengan realitasnya. Iya. Saya tahunya SDG itu karyanya bagus, karya lagu-lagunya dan juga dari mainnya, saya pengen dari mereka main, dari rekaman, dari live-nya juga itu yang saya harapkan. Yeah. Biar nanti di karyanya saya beli, karyanya bagus, rekamannya bagus, hasilnya bagus, tapi kok manggungnya kayak gini gitu. Takutnya ya namanya orang kan kita tahu ya. Padahal sama kayak momen siapa sih band yang nggak mau diambil sama sponsor. Waktu itu ada motor tuh besar gitu kan. Terus kita nih main di hadapan bosnya. Di sana tuh kita menentukan plan. Dini menjema apa sih PSG. Tiba-tiba si Kancering mantek gitar gitu. Ya, dari itu dia ngeliat tuh kayak gimana ya. Band ini harus saya ambil. Mikir 2 kali kan. Iya. Sebenarnya kalau emang itu totalitas di atas panggung ya mungkin bisa nanti di sebelum manggungnya mungkin bisa dijelasin. Jadi kita manggungnya seperti ini, jadi jangan kaget nanti itu. Cuman ya waktu itu emang mereka lagi masih darah muda banget. Lencang cuma sponsor aja nih. Oke. Nah, berangkat dari RPSG yang tadi sudah dijelaskan sama Gede Pai, emang hiruk pikuk dan dari personalnya mungkin banyak drama kehidupan dan drama yang dijalani mereka, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka itu emang proses mengenal satu sama lain aja sebenarnya. Bagaimana benar-benar menghitung ego masing-masing, mengontrol dari manajemen dan semuanya. Tapi ya bisa dibilang RPSG itu cukup punya nama gitu. Dari karya kalian kan emang benar-benar udah ini Bali loh, ruang lingkup baru Bali ini segini aja loh, kabupaten kita ngomong ke Bangli, ke Gianyar, ke Singaraja, terlebih lagi Singaraja itu fans kalian sangat banyak di sana. Badung, Denpasar dan yang lain-lainnya, Karangasem apalagi. Itu tapi mungkin dulu dah sing kenen kesiap kan. Enggak nyangka. Iya, kle, nak menggendeng lagu Iborok kle. Moce dah. Moce dua bagus kle. Itu sih. Berarti enggak nyangka ya RPSG bisa seperti itu. Dan itu Gede Pai. Dari kebanyakan karya lagu itu, kamu yang ciptain. Iya. Itu emang idenya dari mana sih? Idenya tuh itu sebenarnya lagu bahasa Indonesia tak translate ke bahasa Bali. Ke bahasa Balinya. Dan itu emang keluar idenya tuh dari mana sebenarnya? Dari satu pengalaman pribadi. Terus karena nongkrong gitu. Banyak yang curhat. Jadinya di sinkronin sama ini kehidupan pribadiku, tapi ini ada juga yang ngalamin. Iya. Ada juga musik. Tapi itu keren juga sih sebenarnya. Keren dalam artian kan membahasakan apa yang tidak kita pahami tapi kita alami. Tapi genrenya RPSG waktu itu menyimpang dari genre yang sudah ada kan, cara Pak Delolot, Balero Alternatif. RPSG itu ngambil ke funky cara lagunya AIWE, ya teman-teman aneh kancring, Wendy, Mangku. Lebih ke ini ya. Iya, lebih iya mau banget lu tuh. Jadi waktu itu aku ini masih jiwa-jiwa panel kita pandang ke pokoknya tutak. Ternyata ini yang bisa menjual, otak mereka bertiga yang bisa menjual. Jadi tugasku cuma bikin lagu aja. Bikin lagu. Nah untuk musiknya nanti disesuaikan. Ya mereka bertiga yang harus. Istilahnya kan film mereka tuh ini lagu ini aku pengen masukin ke ini ya, ke genrenya agak masuk ke ini ya gitu. Jadi menyesuaikan bertiga ya. Jadi tapi bisa dibilang itu sukses buat kalian. Iya. Karena kan untuk memerangi ego kalian masing-masing dari personal ya itu nggak gampang. Padahal tidak aku mengalah kan dong. Mengalah. Iya. Tapi bisa dibilang jam terbang kalian lumayan tuh. Iya. Tarkam ya antar kampung ya. Lombok juga kan? RPSG Lombok juga dapat. Lombok dapat. Sama Nano Biru. Banyak sih. Semua kabupaten dapat. Tapi bagi Gede Pai untuk RPSG sendiri untuk sekarang ya, ingat kembali lah itu sangat disayangkan nggak?
untuk tertidur Kalau lamanya ini? pengennya karena oke, Jancok tak utamain, tapi PSG itu jadi set job. Bisa yakin pasti ke jalan dan kok ya. Nah, tetap dengan genre yang kita Genre yang dulu. Nutin Gani, Muskregi gitu. Tetap konsisten dengan ya. alamat RPSG itu sendiri. Kali bisa dibilang nih Surya, kalau kalian mungkin tahu si Payo lah gitu lah ya, sebelum jadi Gede Pai ini lah Payo, pasti alamatnya pertama adalah RPSG. Ya, Pasti ya. Nggak bisa dihilangin lah itu. Akhirnya di Keroncong Jancok harus punya identitas sendiri, dari ke namanya jadi Gede Pai. Tapi secara nggak langsung karyanya beda materi karya kalau dari RPSG ke Jancok tuh beda aja. Jadi RPSG itu adalah karya yang serius, lagu-lagunya serius tuh di RPSG tuh Mas. Yang di Jancok tuh aneh moce-moce lah. Berarti di RPSG itu adalah awal perjalanan kalian yang benar-benar masih darah mudanya untuk menemukan jati diri. Iya. Dan itu liriknya tuh putis banget. Tapi nyangka nggak sampai segitu liriknya tuh dari Gede Pai sendiri tuh. Secara tidak langsung mengalir ke coba dan mengalir aja. Ya. Tapi nyangka nggak setelah ingat-ingat lagi nih baca-baca lagi kok bisa ya bikin kayak ladang beton. Itu termasuk lirik yang serius kan? Iya. Nyangka nggak kamu bisa buat itu. Aku kembali aja sebenarnya. Ya. Jadi saya bisa. Jadi saya kita apa kadang ngoceh ke lagu gitu. Iya. Dan itu juga itu dapat kerjasama ya sama dia untuk proses video klip itu ya. Ya. Yang mana tuh? Kaum Busa Merah Putih. Dan itu emang prosesnya bisa dibilang ini band apa ya? Band mandiri ya. Personel sampai take video klip dan juga dari ngedit dan untuk model-model video klip juga orangnya itu juga. Dan itu butuh perjuangan sumpah. Iya. Dari saya mengakui sendiri itu. Apa sebenarnya konsep video klip tuh? Lari sebenarnya. Lari dari apa yang kita lihat sebenarnya. Tapi dia model video klipnya live kan, khusus live kan sih konsep sih udah. Sanur sampai Kuta Legian. Dan itu nggak gampang itu prosesnya. Itu masih jauh-jauh sebelum ini ya, sebelum ini. Itu karya terakhir RPSG. Dan itu berlangsung sukses juga dan sempat. Itu di karya itu udah masuk idealis saya tuh. Idealisnya. Bawa kepang lah kan. Ini menggambarkan ini ya sebenarnya. RPSG itu sebenarnya alamatnya ini, tapi itu proses juga ya untuk jauh ke sana ya. Jadi judulnya ya Kaum Busa Merah Putih. Kok bisa kebayang ke sana judulnya? Karena lihat Burger Kill 3 titik hitam. Kan ada lagu itu 3 titik hitam. Jadi coba aja nih Kaum Busa Merah Putih. Jadi macam-macam lagunya Iwan Fals gitu. Cara pengangguran sahabat yang seandainya beli itu sing pengangguran itu kan di Iwan Fals naik pesawat tempur. Pasangannya ya. Itu mungkin itu sih. Jadi bisa ngidahin lagi serius guys. Tapi ada ini nggak kira-kira? Ada tanda-tanda nggak untuk bisa reuni kembali? Ada tuh, cuman nunggu Wendy ya. Wendy itu masih sibuk di Singaraja. Jadi untuk basis nggak mungkin kita ganti ke. Sing ada nih ya untuk skill Wendy masih megang Singaraja, basis terbaik Singaraja. Ini perlu diperkenalkan nih sosok seorang Wendy ini. Dia adalah sosok seorang bisa dibilang juaranya ya. Penyandang basis terbaik di Singaraja. Masih Wendy yang megang. Di Singaraja ya. Kalau bisa diadu loh itu. Seandainya kalau dia bukan basis terbaik, saya mungkin aja Pak Dilolot. Yang main sama Pak Dilolot kan bukan sembarang orang kan. Dulu Wendy yang main sama Pak Dilolot. Terpilih ya. Ini hujan nih. Saya ditemani dengan Wonarem. Ini belum isi labelnya. Ini izin labelnya. Izin label. Coba nak. Jadi nanti akan ada launching ya? Ya, launching. Launching produk dari Gede Pai. Ini dia apa ya? Tapi bukan Wonara yang launching tuh. Ara Jancok yang launching tanggal 5 di Sanur Garage. Di Sanur Garage. Kemungkinan juga bisa pindah nanti tempatnya nggak tahu juga ya. Jadi saya recok dari situ. Oke. Gede Pai untuk ke RPSG. Mungkin dari RPSG masih banyak yang pengen saya ulas. Cuman di sini kan lebih ke poin-poinnya aja sebenarnya. Jadi sudah dijelaskan tadi perjalanan dari RPSG dan sampai sekarang tertidurnya mereka itu bukan karena ada tidak ada alasan, tapi emang ada alasan tertentu. Jauh-jauh kita berangkat dari sosok seorang Gede Pai, lahirlah Keroncong Jancok. Mengawali dari Keroncong Jancok ini
Ini banyak yang nggak tahu nih kalau. Ada apa dan kenapa bisa lahir Keroncong Jancuk? Keroncong Jancuk itu lahir ingat agak November di basarnya dolar. Basarnya dolar. Basarnya dolar. November itu November 2018. 2018 orang 2020 3 tahunan Jancuk. 3 tahun. Jadi Jancuk tuh main sebenarnya kan di pamflet tuh misi Depai di pamflet basar itu plan. Monoton nak hidup nak. Coba bikin yang asik nih. Bikin yang asik. Lihat lah adik-adik cara pemain ukulele itu kan adik-adik tuh jadi dari penati. Sebagian besar dari penati semua ya. Nah, sama basis ngubungin lah kowe. Kul, ijo nih, main nyanan yuk main jimbe, rago tabrakan gitu. Iya. Iya. Jadi kakul dulu harusnya main perkusinya Keroncong Jancuk, kita tabrakan ya. Gitu. Kayak Yani. Sebenarnya genre keroncong tuh udah ada tuh. Genre keroncong tuh udah ada dari 2015 di Bali. Jadi datang aku mau bikin yang keroncong yang lebih milenial. Yang lebih milenial ngambil itu dari apa aja ada di Jogja. Sab dijaga pokoknya Kelanting juga. Oh, Kelanting kan Surabaya deh. Surabaya di Jawa Timur, terus di Jogja ada juga apa kan itu. Nyoba ngambil kemo. Tiba-tiba ini nih orang-orang event yang besar yang harusnya nih yang dulu RPSG Mecik Manggis kemudian lagi main sengan deh. Dikontak. Sunfest, Denfest, pemutaran fest yang gitu-gitu itu mulai kontak kan teman gitu. Oh, harus di genre ini mungkin karena dilihat dari perform dan juga perjalanannya di sosial media tuh ini sesuatu yang baru mungkin yang bisa dilihat ya. Karena kan di event juga orang-orang IO tuh, orang-orang di balik layar kita tidak menutup kemungkinan ya, bukan karena nama aja, karena mereka butuh sesuatu yang fresh juga, yang harus bisa dihadirkan. Dan yang namanya panggung hiburan, orang harus menghadirkan sesuatu yang menarik dan menghibur untuk orang banyak. Dan di channelnya mau diluruskan bahwa Keroncong Jancuk itu genrenya bukan keroncong. Itu basicnya reggae sebenarnya. Cuman ada aneh Keroncong Jancuk. Tapi dimodif isi ukulele. Dengan berarti ininya ya, apa namanya? Pernak-perniknya itu adalah keroncong. Iya, pernak-perniknya keroncong. Tapi alamat sebenarnya adalah reggae. Iya, mereka nggak reggae. Persis aja Nyak Joni Agung sing menek lho. Makanya caranya trik nih. Oh, ada nih jenis keroncong. Otak orang lain berarti. Ya, masa misalnya apa ada nih band Mentari Pagi. Orang tuh belum tahu Mentari Pagi itu keroncong atau reggae sing kawang. Makanya jadi ada nih Keroncong Jancuk. Jadi bayangkan band keroncong nih. Padahal enggak sebenarnya reggae. Cuma di jenis ukulele gitu. Berarti ini bisa dibilang ya ibarat gadget ya, dalamnya merek ini tapi luarnya tampilannya lain. Jadi nggak perlu promo bahwa genre saya keroncong, badannya betul Keroncong Jancuk. Tapi kalau bisa dibilang kayak musik keroncong sama reggae sih emang beda tipis ya. Untuk cuman pelengkapnya ukulele. Nah, dari perjalanan dari Keroncong Jancuk ini dari awal sampai sekarang ini itu tetap personil. Yang 5 personil yang tetap. Nah, ini bagian-bagian ini dulu nih, bagian gitar sampai bagian inti itu di drum ada Eka. Terus di ukulele Cak ada yoga. Cuk Panyul. Saksofon Gus Bajra. Terus saya vokal gitar. Ini sisanya drum, basis, terus perkusi, vokalis cewek itu pelengkap sekarang. Kebetulan dia lagi istirahat. Nah, ini dia ya. Karena kan dari awal Keroncong Jancuk tuh kalian taunya kan di YouTube ataupun di sosmednya mereka itu adalah ada vokalis ceweknya. Dia. Ini gimana ceritanya nih? Ini dipecat? Enggak dipecat. Ya kan? Iya. Saya di sini tuh sebagai moderator apa namanya? Dalam artian ini kan membahasakan mereka nih. Ada apa sih di balik cerita sosok seorang dia tuh dipecatkah atau emang ada sesuatu atau gimana? Dia tuh kita kasih pilihan sih sebenarnya. Kita kasih pilihan. Jadi dia tuh ada dapat kayak beasiswa mungkin ya. Untuk kuliahnya. Jadi biar dia fokus kuliah. Oke, istirahat dulu deh. Jugaan Jancuk nggak full banget kayak dulu mainnya. Biar dia fokus kuliah dulu. Berarti untuk pendidikan dulu. Ya, nanti kalau emang udah bisa handle untuk bisa double. Kita buka lagi kok kita.
Berarti ini edukasinya ada juga. Ada kalanya mungkin kita fokus di musik, tapi di pendidikan juga itu bisa dibilang ya kapan lagi dapat kesempatan gitu ya. Dan dulu memang menjanjikan 2019 sampai 2020 tuh Jancuk tuh masih menjanjikan untuk dia. Jadi karena kita handle seluruh SMA 1 Sebali dan juga kampus prom night itu masih kita yang pegang. Sama rocker, kaset kulca, psycho flow, feel itu masih punya bekal lah. Ngidang lah nabung nggak studio. Berarti untuk event-event tuh udah bisa ke backup ya. Entah itu uang jajan atau uang pribadi semua itu masih aman. Jani sekarang ya tapi adalah gede lah. Bisa dibilang ini juga semua merasakan. Iya, seluruh aspek dalam artian kalian bisnis apapun dan kalian bergerak di bidang apapun itu semua kena. Kecuali dagang pulsa sama listrik. Tetap jalan. Oke. Dan juga YouTuber kayak aku lah bisa tetap jalan ya. Ya istilah mengolah ini. Iya. Mengolah apa yang kita punya aja sebenarnya. Jadi menjalankan ya saya bisa seperti ini ya udah saya bisa ngelakuin udah. Tapi kaliannya saya dulu kenal Kakulnya gaptek aja lemahnya jadi kok bisa dari lah YouTube itu. Download lengket itu nggak apa BB itu klik kayak gitu. awalnya memang BB itu aduh. Jadi Yone bisa ngedit di HP, sedangkan aku masih pakai komputer jadi segitu ngedit di tata lagi lah gagal loh. Ya, mungkin sering perjalanan sama pengalaman aja, sering ketemu sama orang, sering sharing dan ya akhirnya yang bisa seperti ini. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalian tuh lebih bisa dari saya ataupun dari sosok seorang gede Pak. Orangnya 2019 kan lu gaptek terus jadi yang 2020 menit kayak YouTube bisa ngedit dia membayangkan berapa tahun belajar. YouTube pertama ya karena punya lagu sendiri ya. Karena itu aku bingung nih. Karena emang arahan dari sang video director itu dari Rafli. Ngapain Win ngupload ke tempat orang gitu. Sebenarnya upload ke tempat sendiri aja. Terus aku nggak tahu loh gimana caranya. Ya ikutin email itu ini. Akhirnya ikuti arahannya dia. Akhirnya bisa masuk ke YouTube pribadi dan itu jalan ngapain nggak dikembangin gitu. Dan juga melihat teman-teman juga sih sebenarnya kayak gimana akhirnya ya fokus belajar dan untuk pintar itu sebenarnya lumrah sih semua orang bisa, cuman untuk proses mau belajarnya itu yang susah. Makanya ada pepatah mengatakan berkaryalah dengan jujur. Mungkin agak bisa modal kan satu hal yang dipaksakan juga nggak akan ini ya. Tapi perasaan kalau dipaksakan gimana ya misalnya? Sebenarnya pertama-tama itu dilihat tapi makhluk-makhluk itu jangan gitu. Ayo buat, ya. Jadi kepikiran suara mereka ya. Oke. Ya nih, kalian kan pasti tahu juga ya channel ini yang sempat ini juga hilang. Oke nih, sebagai pembuktian ya dari awal kita udah bilang bahwa kenapa alasan kita nggak pakai baju ya ini. Keringat udah kelihatan. Jadi studio ini bukan karena emang aksi pamer tato, pamer badan terus ngomong tuh enggak sebenarnya emang ya ini juga channel ini juga emang apa adanya. Kita nggak mau setting-settingan ya emang gini aja. Pai, aku kembali ke RPSG ya. Ada nggak? Mungkin dari sekian lagu tuh nggak ada karya yang jelek, nggak ada karya yang nggak bagus. Tapi dari RPSG. Tapi aku pengen kembali ke sosok seorang Gede Pai. Ada nggak dari lagu RPSG yang benar-benar itu kamu ciptain, kamu bawain dan itu emang benar-benar ini lagu ini kalau ngomong aku harus bawain dan mereka harus dengar itu. Itu AIWO tuh itu Engken menurana itu liriknya simpel, aransemennya simpel menurut, tapi nak lian tuh kalau nggak bodoh beli, kenapa ada Sid Vicious tuh, Nancy tuh lebih bertanya-tanya deh. Kan ada selipan itu dan video klipnya juga kan sempat ada bullying tuh video klipnya, baju SD. Ya. Kerja sama teman-teman juga ya waktu itu ya. Tapi lagu yang paling menjiwa itu Satio.
Satya itu ungkapan, benar-benar ungkapan kan belum tunangannya si Mami sekarang. Bikin lagu itu, terus video klipnya di parkiran Tanah Lot itu satu-satunya video klip berbahasa Bali yang pakai Vairo. Maapi dulu. Maapi disupport sama BTS. Oh, BTS ya. Dan kebayang itu capeknya. Kebayang juga ngontrol orang per orang-orangnya ya, harus sabar. Dan ini emang kembali lagi kayak tadi yang saya jelasin untuk RPSG itu emang band mandiri, band berdikari. Untuk proses semuanya emang orangnya itu aja. Berangkat manggung ya personil sama krunya itu. Untuk proses video klip dan rekaman orangnya ya itu aja. Jadi ya teamworknya kita ya emang itu aja. Tapi dalam artian ya ini totalitas, kembali ke totalitas. Tapi di sini lebih, kalau aku pribadi ya, lebih menggambarkan RPSG itu adalah satu ego sama apa lagi ya, lebih ke mindset personal, karena lebih ke personal aja sebenarnya dulu itu. Karena kita nggak tahu ya Wendy dengan jarak dan waktunya harus menyesuaikan. Wen bisa nggak untuk video klip kita tahu itu nggak gampang. Wen bisa nggak untuk rekaman, dia harus bolak-balik gitu. Belum lagi yang lain yang lebih dekat kadang bisa nggak hari Bisa ini pulas terbangun punya. Oke, prepare OTW. Anggap prepare OTW itu jam 10 tepat. Prepare OTW, datangnya itu bisa 1 jam. Itu yang nggak bisa sampai di Gancuk pun jadi saya ngidang ngaret tuh lah, kenapa ya? Mungkin udah budaya. Budaya ya. Tapi itu bisa dibilang ya kebanyakan sih di Indonesia ya. RPSG dulu di rundown jam 9, kita udah bilang jam 7 ya. Jam udah main jam 7, lu masih jam 12 lihat lagi. Dan yang paling sering ngomel adalah saya. Paling sering sakit hati dan sakit kepala ya saya. Saya bukan siapa-siapa sih di sana. Padahal di sana tuh udah ada route-nya untuk manajer semua. Kesari juga gitu kan ya. Ya ada manajer tapi itu paling susah dihubungin. Paling susah dikontak ya. Akhirnya ya ujung-ujungnya cool, backup ya. Oke, saya backup. Tapi ya bisa nggak ini personalnya, Anda kan manajer, bisa nggak personalnya ini di briefing dulu atau nggak dikasih apa gitu loh, biar on time. Saya pengen on time dulu, tapi ya kebanyakan yang namanya perjalanan hidup kita nggak tahu ya. Akhirnya menjadi seperti yang sekarang ya, belajar ya emang. Ya belajarnya di RPSG lah. Di RPSG ya. Berarti itu di sosok seorang Gedipai adalah di AIWO yang untuk proses itu mengena banget lah. Mengena banget sama Satya. Satya. Sebenarnya ada lagi satu, itu harusnya masuk ke RPSG jika tidak esok. Tapi kembali ke single pribadi. Iya. Tapi ya RPSG itu keren sebenarnya, balik ya. Berarti lebih membahasakan adalah proses mengawali kenal sosok seorang perempuan ya. Ini tidak untuk kemungkinan kalian tuh pasti merasakan hal yang sama, apapun prosesnya. Mau di bisnis kuliner, bisnis musik atau apapun. Mungkin setelah sendiri itu punya kenal sama seseorang, pasti diluangkan ke karya atau ke suatu hal yang lain ya mungkin. Pasti kenal seseorang itu pasti ingin membahasakannya lewat karya. Itu proses mungkin kenal seseorang dan Satya itu udah menjalankan ini di satunya itu ya. Udah berbalut ini ya, ikatan ya. Bahasa itu dari hati saja. Dari hati, dan itu gak nyangka ya. Kalian kan tahu sendiri kan. Coba kalian dengerin lagi di ada lah di YouTube sangat ada loh. Ya ada video klipnya di YouTube. RPSG Satya. Itu video klip pertama. Mungkin itu udah di ini ya. Tapi bukan RPSG yang upload dulu. Lihat upload. Coba bayangkan segitu katroknya kita dulu. Kita nggak tahu apa itu YouTube. Iya. Setelah tahu YouTube tuh menghasilkan ya. Tapi dulu kita punya produser loh. Dedik produsernya Lolot juga. Jadi kalian asal tahu tahun 2014 tuh YouTube tuh belum seramai sekarang. Belum ramai. Kita biar orang-orang nonton kita tuh saya bayar bro di Bali TV 750.000 dan itu 10 kali tayang untuk video klip ya. Manya tuh. Dulu ya, perjuangan dulu ya. 750 10 kali tayang, berarti 75.000 sekali tayang. Dia nyanyi mak paket tuh, mangun tuh, lebih beli kuota lah ya. Ayah. Oke. RPSG. Hal yang paling kamu kangenin dari RPSG apa sih? Berangkat manggung cara ke Boise itu kan ke PKK bareng Isa
Nopi. April, istri saya itu semua perkataannya barang pokoknya. Bukan karena mereka setia gitu. Nyah kan pas tonton, kak Oma ada cewek-cewek. Grupisnya RPSG itu wanita-wanita doh. Itu jadi satu sama grupisnya Kiss. Oh ya, sama Kiss ya. Itu pertama. Nah, itu juga jadi kebanggaan tuh. Kiss launching RPSG yang main. RPSG openingnya ya. Lolot RPSG pasti. Dan identitas kalian tuh kalau main tuh buka baju ya. Iya. Buka baju. Orang-orang tato. Ada pertama kali band Bali dengan tato full kayak gitu. Sebenarnya bukan tatonya yang dipamerin, tapi yang nato. Siapa yang buat sebenarnya juga. Nah, di sini juga benar ada ini ya, ada timpal baliknya juga ya dari teman-teman semua dari yang bekerja di dunia seni sebenarnya. Tapi sayang gitar pertama yang tak bawa manggung sama RPSG Telecaster yang tak bakar tuh kejual ke Klungkung. Terjual. Mau tak beli lagi sing banget sih. Lagu berapa itu? 600.000. Aduh. Tapi mic-nya masih tak pakai sampai sekarang. Tapi di sini kembali ya dari RPSG. Kalian bisa termasuk ini juga sebenarnya, influencer. Karena semenjak lahirnya RPSG dan perkembangan kalian yang dari panggung ke panggung dan banyak yang kenal kalian, banyak akhirnya yang berinisiatif untuk fokus ngeband. Iya. Tapi ya kembali lagi ya, yang namanya kita sebagai influencer kita juga nggak tahu kisah kita sampai kapan. Tapi ya istilahnya ya seburuk-buruk orang itu mungkin bukan contoh yang baik buat kita, tapi paling nggak kita adalah salah satu contoh yang tidak patut untuk ditiru buruknya. Dan itu juga pernah kamu ini juga kan? Iya. Pernah kamu naikin juga itu ya. Iya. Metiktok aja nih. Jika kamu tidak bisa menjadi sosok yang baik, paling nggak keburukan jangan dicontoh ya. Apa sih itu? Sejelek-jeleknya orang tetap bisa menjadi contoh bagi orang lain. Setidaknya contoh yang tidak patut ditiru. Nah, itu. Lemu. Nggak, ini seiring perjalanan, aku nggak nyangka loh kamu bisa ngomong seperti itu. Dulu tuh diajak ngomong serius kayak gini. Ini orang paling banyak masalah loh. Dulu ya. Dan saya ini sebagai garda terdepannya dia dan nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada problem aja. Dicari sama pacarnya si yang dicari Doi. saya. Kul ini, ntar dulu ada apa nih? Yang gagahnya dia ini adalah kene pembicara apa sana sih? Apa sih? Ya, yang bagian-bagian. Ya, bagian ngomongin dah. Pengacara, anggap aja pengacara ya. Soalnya saya itu salah saya, cangkat rayu cang tunang nak. Ya, oke. Punya nak, sing tergoda ke. Saya punya posisi waktu itu kan. RPSG we kak pai ya deket. Ini kayaknya semua orang ngalamin ya. Tapi kan kita nggak tahu seberapa dia bisa nutup problem itu sebenarnya. Tapi kalau mungkin kamu tuh lebih ke ini ya, sosok orang DP itu ya terlalu arogan. Terlalu arogan dan terlalu mungkin ngikutin ini aja sih, ngikutin nafsu ya. Tapi sekarang enggak. Ya, sekarang udah banyak belajar ya. Banyak belajar dari belajar untuk rapi. Yang dulunya ini bocor di sini. Oh ya, oke siap. Yang dulu biasanya sana ya biasanya ketemu ini tahu-tahu loh kok di sini. Ini ngapain? Kok nggak sesuai sama ini? dan pidan terus yang nawang surprise lagi. Ingat, aku dikasih surprise sama istriku. Iya, kan dia pulas ke semua gitu. Terus kurang takon kamu mulai yang bang surprise ngomong lah bang surprise kan mulai. Surprise orang masa bilang. Oke. Kembali ke Keroncong Jancuk. Dari RPSG itu melahirin berapa album dulu? Satu album ya. Dengan 8 lagu. Gede lagu. Ya. Sekarang Jancuk mungkin karena keluar dari seserius RPSG tuh. RPSG itu karyanya serius, makanya ada cuma 8 lagu itu benar-benar muter otak. Jadi kalau Keroncong Jancuk baru keluar tuh laki kita, beruntung kita. Ngeluang Mesua Mejangeran tuh adalah satu karya yang serius, itu Mejangeran. Terkontaminasi otak orang, ya udah kita keluarin karya yang awak aja, pasti tinggal aja gitu jadi ya. Jadi istilahnya nggak benar-benar yang seserius kayak dulu. Iya. Jadi itu sangat disayangkan juga, terlena kita. Harusnya tetap kan serius secara Mejangeran tuh. Jadi setahun tuh kita langsung netesin 15 karya. Di satu albumnya. Di satu album. Jadi di Keroncong Jancuk itu ada satu album 15 lagu. Berarti bisa dibilang kan kalau
track album itu mungkin dari Maksimal 8 ke 10 maksimal. Berarti itu ya bonus single berarti. Dan ada jingle sponsor juga. Jingle sponsor. Iya. Nah, dari tracklist Keroncong Jancuk ada nggak lagu spesial utama yang biasa kan ada tuh di setiap gini, album kita bertajuk Menjangiran, seperti yang pas keluar pertama dia model video klipnya sama ini ya si Bomo ya. Bomo. Dan nggak tahu kenapa demen kan kayak sesuatu yang ruwet dong. Untungnya ruwet gitu. Tapi asik sebenarnya. Tapi kalau bisa dibilang ya natural. Kembali ke pribadi sosok seorang GDPI juga sebenarnya. Oke. Untuk perjalanan dari Keroncong Jancuk ini udah jalan berapa tahun ya? 3 tahun. Ada nggak mimpi dari Keroncong Jancuk itu sendiri? Sebenarnya mimpinya udah tercapai. Satu, kita udah bisa main ke luar daerah itu di daerahnya Jancuk emang. Kita main di Surabaya. Kita main di Surabaya. Terus habis itu masuk ke 5 top chart di DC official. DC official. Apa Jarumnya ya. Itu dari berbagai daerah semua, itu Indonesia semua. kan. Dan Bali Jancuk yang masuk dengan bahasa daerahnya. Tapi masuk tayangan di TV enggak ya? Pandemi kemarin. Harusnya 5 band ini main di sana. Main di DC ya. SOB kan udah Pula udah Jancuk harusnya, tapi itu di salah satu stasiun TV ya. Terus habis itu impian lagi satu, main di Pasar Keroncong Kota Gede, harusnya Surabaya. Di Jogja. Jogja ya. 2020 kemarin kita udah kontak-kontakan Desember. Jadi karena pandemi, event mereka nggak jalan. Postpone sampai nggak tahu. Itu main itu memang Pasar Keroncong ya. Tapi itu satu kebanggaan ya, membawa nama besar Bali juga. Ya. Karena kan identitas Keroncong itu sendiri adalah itu di daerah Pulau Jawa ya. Jancuk itu dapat the best musik kontemporer terbaik AMB Underground sih kemarin ya. Bangga lah deh. Berarti perjalanan dari Keroncong Jancuk itu ada beberapa apresiasi. Ada ini ya gitu dari musik itu sendiri. Tapi konten masih puas. Belum puas. Tuh asal Beman nyebrang ke Pasar Keroncong Kota Gede, baru ya. Ini baru. Itu salah satu mimpi yang keduanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kita nggak tahu ya. Karena kemarin udah kontak-kontakan tuh 2020 tuh kita main di sana, tapi karena pandemi itu merusak semua. Ya mau ya emang kita nggak tahu ini emang musibah atau apa pun kita nggak tahu. Kita berserah sama ini aja pada yang puasa. Kita tetap fokus tentang apa ya, isi perut sendiri dulu lah. Lagi sekarang sama gimana ya, karena kan sekarang ini beda kondisi ketika Pai dulu masih bujang dan sekarang Pai beristri dan punya dua anak. Ada orang gue ini. Tapi kalau ada yang masih mau sih lah. Kalau di podcast itu emang harus jujur. Ada siapapun anak jujur. Tapi nanti kalau emang mau DM ya bebas. Ada adminnya sana yang balik. Ketemuan di mana aja merapa ya. Tapi Joni jarang besu. Kebetulan punya warung juga. Oh, ada GPS ya kemana-mana. Ada GPS. Jadi itu alasan kenapa istri saya membuka warung di rumah. Maunya sewa tempat tapi di rumahnya lumayan. Pasti jauh-jauh gitu ya. Soalnya kalau kita ngitung jalan bypass itu lurus ya. Jangan sampai ada belokan kiri ataupun gang. Gak bisa. Gang jalan tikusnya nggak ada. Kalau udah di rumah jalan tikusnya nggak ada. Karena kalau keluar saya di mana? Dulu dia adalah black box saya. Ya ini mengenang cerita lalu ya. Karena makanya kita sering disalah sapa loh. Ini yang sering terjadi. Nah ini sebenarnya klarifikasi sebenarnya dari podcast ini adalah klarifikasi dari kita berdua ya. Saya Kakul Kela, ingat ya, Kakul Kela dengan tato, dan ini sebenarnya tidak ada tato di wajah. Karena di KTP saya menikah itu belum ada soalnya. Tapi kalau dia paling wanen, dia belum nikah udah ada. Itu salah satu kenapa Ragam ngelantangin Bo. Jadi dia semir pada semir kan? Nah ini lama sebenarnya. Ini kakal kijal. Bangke. Dan itu sering terjadi di pom bensin ya. Pom bensin di tongkrongan juga tidak menutup kemungkinan. Kadang-kadang itu udah salah orang. Cuman ya tapi kita karena mungkin sering bersama dulu. Sebenarnya kembali di sini ya masalah sistem pertemanan ya.
Jujur kalau saya nggak suka sama dia, saya bilang nggak suka. Saya benci sama dia, saya bilang. Jadi nggak ngomong di belakang. Karena awal kalau kita ngomong di belakang tuh ya basically pasti endingnya nggak bagus. Dikirain kita nggak ada apa-apa atau gimana. Lebih baik, Pai, aku nggak suka. Nggak sukanya gimana nih? Bisa nggak kamu fokus nih ngurusin masalah band, ngurusin masalah karyamu sekarang, bukan ngurusin masalah perempuan aja. Kalian karpet ramah aja kulo aja. Yang, maknya kopi, karpet ramah no. Sorry guys, saya gangguan sedikit. Sorry ada gangguan. Karpet ramah aja kulo no. Nih. Kalian mau lihat istri saya? Jangan. Nanti lihat ini ya channel ini ya suara mereka ya. Terus, nah di sana kan kembali ke sana ya. Ada track record orang tuh nakal pada waktunya. Tapi itu masalah puber kembali ya. Semua orang pasti punya track record untuk nakal. Tapi kembali lagi kapan untuk sadarnya itu kita nggak tahu. Mungkin setelah beristri atau gimana ya. Contoh saya aja itu nakal saya nggak tahu saya kapan atau gimana. Saya sering jadi pembicara dalam artian nih ada temen nih kayak gini paling banyak masalah sampai dia sebelum nikah sampai nikah, ada juga teman banyak juga, tapi keberhasilan mereka tuh yang saya paling iri sebenarnya. Kalian masih tetap nggak cerai, nggak istilahnya kayak gitu ya. Sementara saya sendiri sering ngasih tahu yang baik-baik, yang bagus-bagus, ternyata yang gagal adalah saya. Dan saya bareng kemana? Dan tugas tuh ya. Ya, karena banyak yang saya support, banyak yang saya kasih nasihat ini. Tapi mereka berhasil, istilahnya nggak lepas sama pasangan mereka masih tetap setia. Sementara saya sendiri, kok saya yang gagal ya. Jadi ya kadang yang terlihat baik belum tentu. Berarti si doi bukan yang terbaik untuk aku. Mungkin. Iya. Marah janinnya mah tak ada. Nyap dari saya lagi. Ada ulang tahunnya tak ada. Si Ruby ya. Ruby si Ruby dulu. Terus kita naik splash ke sana bertiga. Ya, berkunjung ke rumahnya dan itu sebenarnya itu kado yang spesial banget sebenarnya sama dia, tapi ya nggak tahu ya jodoh. Buat dia menyesal tuh, buat dia menyesal. Emang udah ya. Nggak udah. Oke kita close. Dari RPSG sempat solo karir ya. Dulu kita sering berdua tuh kemana-mana, dapat job berdua dan akhirnya set ke Keroncong Nyanjuk. Ada nggak kira-kira project sekarang nih? Setelah ini selain dari Keroncong Nyanjuk nggak? Lagi jalanin project tuh. Keluar dari Keroncong Nyanjuk? Keluar banget. Keluar dulu, martian kan Keroncong Nyanjuk tetap, karena kan Keroncong Nyanjuk kan band. Saya tahu sendiri kamu siapa dulu, karena ada satu karya tuh emang harus ini aku. Ini aku sendiri, aku pengen ini di aku sendiri. Tapi sekarang tuh projectnya bukan band tuh. Bukan band. Saya lebih mendalami DJ koplo sekarang. Jadi tapi DJ koplo kalau dibilang kayak saya koplo, feel koplo, konsep kita tuh saya mungkin. Tapi saya ngajak drummer. Di drummer tuh bassnya untuk sekso. Ya. Untuk live-nya, untuk live performnya. Ngajak drummer terus ngajak pemain saxophone. Berarti lebih main ke elektrik sekarang ya, elektrik ya. Dan dia sempat juga ngechat saya. Kebetulan kan saya lagi aktif sekarang untuk ini ya, ada tempat. Apa dananya? La Covida Lo Kabar. Mungkin kalian harus teman-teman yang udah kesana. Itu genrenya basicnya adalah fangkot. Dan ini emang di luar jalur ini ya, jalur kehidupan pribadi. Tapi ya mau kemana, bisnis is bisnis dan ya kembali lagi. Tidak menutup kemungkinan dari saya bukan orang yang munafik, tapi saya pengen lihat ini ntar kalau emang udah jadi dan bisa siap tayang, why not? Bisa tampil di sana. Dan buat teman-teman mungkin yang punya relasi, ini terutama pakai FDJ, paling susah nyari FDJ fangkot. Female ya. Bukan kalau yang cowoknya mungkin banyak. Ada di beberapa komunitas itu banyak. Hari Rebo tampil nanti. Dia bakal tampil di tempat saya. Oke, berarti itu untuk planning kedepannya ya. Iya. Ya, dan ngamen di angkringan tetap tuh. Bawain lagi. Aktivitasnya tetap ya. Tuh. Aktivitas ya. Untuk ini garis bawah ini buat teman-teman mungkin yang nonton ini punya angkringan. Ini produser ya. Depay main di angkringan tidak memungut biaya dari angkringan. Sama sekali. Depay tidak memungut pribadi buayanya ke sana. Biaya. Namanya Gedepay and Mentari Pagi. Gedepay and Mentari Pagi. Itu khusus lagu cover bahasa Indonesia.
untuk di angkringan. Untuk di angkringan kita nggak mengambil uang spesial pun dari sana. Iya. Jadi lebih ke ini live performnya itu adalah kasih kita muter kotak donasi. Oh, berarti kita saling bantu ya. Dari pengunjungnya. Karena kita tahu juga angkringan nggak seberapa dapat. Di zaman sekarang. Iya. Di zaman sekarang ya. Oke, siap. Oh, berarti itu ini jadi informasi juga buat teman-teman. Iya. For your information ya. Jadi silakan DM saya beli. Saya punya angkringan, ayo. Ya, siapin soundnya, halo. Ini yang perlu kan ya, biar nggak repot-repot bawa ini juga sendiri ya, bawa untuk alat sendiri gitar yang pasti bawa. Kebetulan November sampai Desember saya bikin tur. Bikin tur angkringan. Tur angkringannya deh. Udah masuk. Sekarang udah masuk berapa? 7 angkringan. 7 angkringan. Siapkan lagi number ya. Iya. 8 lebih beruntung lagi. Tinggal mulai minggu depan jalan. Mulai minggu depan. Jadi masih ada slot, silakan di DM atau nanti minta kontak WA-nya nanti. Iya. Oke. Langsung COD ya. COD. Kalau owner angkringannya cewek beda-beda. Bisa COD ini. Nah. Kalian bisa cek ghs.store 2021. Store untuk Fedora ya. Fedora. Jadi itu bisa custom bisa. Bisa. Custom bisa ya. Bebas. Tapi dikenali dulu untuk lingkar kepalanya ya. Soalnya ini kan dalam artian ini kan dalam size lokal atau size luar kita nggak tahu. Nyanan mungkin ya terus dipuji gede lah. Sebenarnya jujur saya pengen beli tadi satu nih kalau sudah nyoba, tapi karena emang saya pengen yang sesuai dengan saya. Nanti tak pesanin Fedora. Saya harus agak dalam sedikit, sama lingkarnya nih terlalu kecil. Karena dulu emang keseringan sih rambut panjang, cuman karena dia udah ambil alih sekarang ya saya malah pendek dan di warna. Ini karena ada teman di kantor hamil tuh. Hah? ada yang hamil gitu. Coba rambut panjang. Kirain istri yang hamil. Berarti masih nakal kan? Enggak, serius. Serius ngomongnya. Saya buka jasa. Saya. Nih yang dulu. Cowok bisa nggak bikin anak cowok? DPM maju ada 2 anak cowok. Oke, sorry ya, cuma obrolan ini aja, obrolan yang kebuang ya. Tadi kita udah ngobrol dari jam 11. Iya, jam 11. Ini banyak potongannya sebenarnya ini, banyak banget. Pai. Sekarang kan aktif di ini ya. Aktif di dunia kerja. Di kopi. Sejauh mana sih kenal kopi itu sendiri? Kopi, belajar basic, belajar penanaman kopi. Terus kalau kita pupuk pakai ini, bagaimana kopi yang dihasilkan? Kalau kadar airnya terlalu banyak, gimana rasa kopinya? Air panas, sebenarnya kalau mungkin kalau salah dibenerin ya teman-teman. Menurut Pai sendiri, biarpun kita nyedoh kopinya di rumah, usahakan kepanasan airnya tuh di bawah 90 derajat. Tingkat kepanasan airnya untuk air panasnya adalah 90 derajat ke bawah. Kalau di atas itu ekstra kopinya hancur ya. Pun kopi, sing enak aja. Nggak enak. Itu untuk kopi saset atau kopi bebas, semua kopi udah jadi. Kopi udah jadi atau apa. Dan ada juga nih, itu mungkin kalau teman-teman yang pernah nonton Preman Pensiun ya, yang episode 4 ya, itu katanya kalau kita minum kopi nggak boleh ditiup. Iya. Sebenarnya nggak boleh ditiup ya, dibiarin aja ya. Jadi nyeruput kopi terus, saya cara nyeruput ya, seharusnya itu ya, harus bersuara. Iya. Itu ada teknik, misalnya kalian di kafe pesan espresso nih, yang gelak kita ke kremaan itu pasti asam banget. Asam saja. Harusnya itu asamnya itu dari mana? Jadi kremanya, jadi ekstra kopi yang keluar. Kan bin biji kopi. Biji kopi itu kalau didiamin pesu lengis itu. Lengis minyak. Berarti itu udah ekstraknya itu udah keluar. Oh. Jadi pesan espresso, ada yang oranye di atasnya. Warna oranye atau coklat tuh. Itu biasa kayak iya. Kayak itu aneh asam aja. Itu yang bikin asam. Berarti yang perlu disedot adalah yang atasnya. Bawahnya. Oh, bawahnya. Bawahnya itu. Itu kopinya, Bang. Ya tuh lebih nyampur dia. Nyampur ya, lebih jadi agak gini asam. Harus kremanya tuh biarin di atas, kita nyedot kopinya tuh sedot bawah tuh. Ada teknik nih tuh. Nyeruputnya itu ya. Jadi bahasa nyeruputnya itu dan suaranya harus dapat gitu. Iya. Biar di luarnya itu di dalamnya itu masuk. Nah, kopi kan mesti
Asik gitu. Narkopi apa minum kopi? Minum kopi. Dan saya mesti akhirnya dulu ya. Oh. Nikmat. Oke. Dan kita tahu sendiri aktif ini emang aktif banget sekarang si sosok Gede Pai itu untuk kopi ini sendiri ya. Buat teman-teman yang pengen buka kedai kopi, tapi kendala di mesin kopi, lumayan 80 juta, 35 sampai 80. For your info. Buat teman-teman yang buka kedai kopi, pengen buka boleh. Terus punya resto, terus mau isiin mesin kopi. Biar hemat 35 sampai 80, kontak saya, tak pinjamin mesin kopi. Pinjamin. Pinjamin. Tapi dengan syarat tertentu juga. Iya, apa pemesanan produk. Dan yang penting dari, boleh nyebut brand? Boleh. Dari Banyuates, saya kerja di Banyuates. Yang spesial itu adalah maintenance mesin kopi gratis. Maintenance-nya Gratis. Pelatihan barista gratis. Jadi yang berat itu sebenarnya 2 tuh. Sekali maintenance. Programnya. Sekali maintenance tuh biasanya teknisi mesin kopi itu 300.000 sekali datang. Kita gratis. Kita yang datengin orangnya dan kalian belajar sama mereka. Gitu kan biasanya kalau kita beli mesin kopi nih, untuk maintenance tuh 300.000 kalau sekali datang. Sekali datang. Kalian beli mesin dan diajarin sama orangnya, itu kita bayar. Tapi kalau dari Ben konten mesti pelatihan barista, maintenance bersihin itu bayar. Tapi kalau dari kopi Banyuates itu gratis. Beli produk, kita kasih mesin, maintenance gratis di luar human error. Masa belum mau mesin doyo kan di. Oh iya, itu kan. Pelatihan barista gratis sampai jadi. Dan benar-benar itu Kudu aja ada staff gitu. Kita ajarin sampai jadi. Nah ini kembali lagi mungkin dari teman-teman kan di keadaan sekarang ini mungkin nggak bisa sewa tempat atau mungkin punya halaman, itu boleh juga. Boleh. Mulai mau buka usaha sendiri di rumah sendiri atau di bisa. Sendiri, boleh. Yang penting pengambilan pertama tuh tetap kita masih ada target untuk pengambilan pertama. Terus per bulannya tuh kita bisa bicarain. Gitu. Yang penting komunikasi ya. Kontribusinya harus ada. Jadi gratisnya ini mungkin untuk apa ya namanya ya, untuk alat-alat atau lainnya. Tapi untuk ya namanya kita bisnis kan pasti udah ada itu. Ya, dalam artian persentase atau perjanjian itu harus ada. Dan kalau selama 3 bulan memenuhi target, kita bikinin event teman itu free. Mereka yang minta siapa? Kita punya di influencer, kita punya Joni Agung. Oh, dari kembali lagi. Ayo. Ya, terus ambasador kita punya Bijun Bintang di tempat kalian. Kalian pilih siapa, tinggal pilih aja. Free, kita yang bayar. Free. Tapi itu kembali lagi ke konsisten. Iya. Sama sistem penjualannya. Sistem marketing kalian seperti apa? Kalau emang jalan. Nah, jangan salahkan juga mungkin sudah ada yang buka, sudah ada yang menjalani itu, tapi kok ini eventnya kok nggak masuk ke sini. Iya. Kembali lagi kontribusi. Banyak yang nanya juga tuh, beli kan caranya kedai raga pang rame. Loh bro, itu bukan urusan saya memberikan mesin, jadi gimana caramu mengolah. Tapi pasti tak bantu, beli coba menunya, banyakin esnya, banyakin ininya. Untuk sharing-sharingnya. Iya pasti. Menu kita bikinin juga kalau misalnya dia hawam banget tentang kopi, kita bikin menunya. Berarti ini emang benar-benar edukasi banget. Iya. Karena kita untuk sekarang tuh lebih support ke anak muda. Jangankan kedai, di bar itu ada motokopi namanya. Itu mereka pakai kontainer di pinggir jalan, kita kasih mesin kok. Mesin. Dan itu posisinya dia emang standby di sana atau emang standby gitu? Di depan distro apa gitu. Dia tuh cuma nyewa emperan toko gitu. Tapi jalan ya? Jalan ramai. Berarti kembali lagi ke sistem marketing sebenarnya. Iya, marketing aja dari personal sendiri. Bisa saya tangkap di sini adalah ketika kalian berniat punya usaha dan ingin usaha kalian tuh maju, berkembang atau gimana. Jangan hanya niat aja atau jangan hanya berdoa aja, tapi lakukan kembali lagi ke pemikiran ya, pengembangan aja sebenarnya. Pengembangannya adalah ketika kalian dipercaya, ini dari kita bilang yang diomongin sama Gede Pai adalah dari produk Banyuates, itu bisa mensupport kalian dalam bentuk kayak maintenance tadi sama produk dan juga dari alat-alatnya. Nah, kembali lagi ke tanggung jawabnya adalah ke tempat itu sendiri, gimana kalian memprogram itu sendiri dari sistem marketing kalian, dari sistem mau bikin event atau gimana nya, dan itu dari sistem promonya juga ya. Jadi bukan salah satu jalan manja untuk kalian. Jalan manjanya sebenarnya mungkin kita yang backup, enggak. Jadi kalian sendiri nanti yang untuk sistem-sistem yang lainnya kalian jalankan, kita hanya bisa memfasilitasi itu aja. Kita kasih mesin, anggapnya itu mesin kalian sendiri, patron rawat awal. Jangan dibenerin baru kita ada teknisi, apanya dia bersihin, nggak gitu dong. Gitu responsibility ya, tanggung jawab sebenarnya. Kalau kalian udah bisa rawat sendiri, dalam 2 bulan misalnya nggak ada kendala apapun, kita bisa spesialin mereka. Bisa spesialin.
Berarti kedai Support. ini, outlet ini benar-benar bisa merawat mesin ini. Nanti ada support yang lain lagi. Iya. Mungkin berupa SPG mungkin ya bisa Ya, membantu kalian itu- untuk bisa itu lebih pasti. mengembangkan marketingnya. Kita bikinin video promo 1 menit untuk outlet itu. Wah, ini sebenarnya yang sangat menunjang Iya. sebenarnya ya. Soalnya bikin video tuh lumayan. Ya, kayak baru buat. Aduh, kopi Banyuwanti. biar nggak orang-orang tuh cuma taunya kopi Banyuwanti kopi yang bubuk, tapi kita punya premium dan punya program menarik juga. Nah ini untuk program apa namanya produk premiumnya itu gimana? Produk premiumnya tuh kita jual di oleh-oleh. Jualannya Bali. Oleh-oleh Bali, semua oleh-oleh yang ada di Bali, Di Bali. Mataram dan Surabaya. Surabaya udah masuk di dalam produk. Kantor kita ada di Mataram juga. Di Mataram. Mataram Lombok sama di Jawa. Surabaya. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Kalau Jakarta oke ada sama. Mungkin syukur-syukur ya nanti kalau emang jodoh ya bisa keluar negeri juga. Iya. Ya. Astu nggak ada. Astu nggak ada. Kemarin Andi mau bawa ke luar negeri, tapi ke jago milih Andi tuh. Swiss. Andi siapa? Andi jalan. Oh Andi dia di Inggris. Eropa dia. Eropa ya. Eropa dia. Tapi karena dia sudah melahirkan, sing ya istrinya. Dia lagi program. Dia lagi. Andi si bule ya, bule yang di Badung ya. Dia lagi program diet ya. Semoga berhasil pokoknya Andi ya. Kita tetap saling support ya. Tapi yang dia kurus kalah harga mau. Gampang. Sing mancing udah tadi. Istrinya yang Iya. istrinya was-was kan. Jadi kamu untuk dan ini sing lucunya nih beraga. Hilang identitasnya ya. Iya. Oke, Pai. Dari sosok seorang Gede Pai ya. Ini sekarang kan sosok Gede Pai ini mungkin bisa dibilang sosok yang udah sedikit bukan nggak banyak dewasa ya. Dari sosok yang sekarang nih. Motivasi atau ada nggak dari Gede Pai kata-kata untuk teman-teman yang nonton di sini? Simpel kan. Bro, ikuti prosesnya. Kalau kita sudah mengikuti prosesnya, apa yang kita capai itu leman kena apa didi. Itu ya. Itu aja. Itu simpel gitu ya. Iya. Mungkin kalau dari karya, berkaryalah dengan jujur. Berkarya dengan jujur, dengan apa adanya kita. Jangan paksa ngai karya ruwet-ruwet takona jangan apa sih filosofi karyamu ini bingung. Nggak ada istilahnya. Iya. Kemudian ruang kita sih. Makanya sekarang tuh berkarya tuh jujur aja. Udah ngai lagu mangkap. Ya karena saya pernah mencintai 2 wanita sekaligus dan saya sekarang kena karmanya cara gitu. Wow. Ada banyak perbedaan setelah saya kenal orang ini dan sekarang di tahun yang sekarang ya. Dan saya nggak tahu nanti di tahun-tahun berikutnya dia seperti apa dan bagaimana. Tapi intinya kembali ya dari sosok Gede Pai yang saya pengen tanya di sini, penting nggak kita dengerin atau menggubris omongan-omongan orang yang tidak enak atau tidak bagus tentang kita? Dari pribadi itu enggak. Dan enggak mungkin dia tuh lebih baik dari kita. Mungkin dari sana. Enggak mungkin. Jadi kalian mau lakuin apa? Lakuin aja. Misalnya ada nak protes, misal ngechat ya, ngechat gitar misalnya. Ya, ini harusnya segini. Kalau kamu bisa, kamu udah ngechat. Gak usah ngomong aja. Nah, raga pragatin di dia. Toh jeli melahnya kita yang bawa. Yang penting bisa mempertanggungjawabkan itu apa yang kamu perbuat itu. Selama hidup apapun yang kita jalani, biarkan karma itu aku nikmati sendiri. Iya. My life is karma. Wow. Super ya berarti orangnya. Itu karena pekerjaan yang menuntut harus kene dan kan ketemu klien tuh kayak ini waduh. Jadi Sebodoh ya? Iya. Sebodoh Ada ya, apa gimana gitu. Ya. Berarti udah banyak perubahannya. Iya, harus berubah, harus. Iya. Ya saya pengen tahu Pak. Dulu ngobrol sama orangnya nggak kayak gini. Kelengki Pak. Tapi kalau sudah masuk ke channel saya suara mereka sengidang dengan sekene no. Nggak bisa. Nggak bisa. Lain tuh. Tapi bisa, berarti sosok Gede Pai bisa menempatkan ini ya? Iya. Bisa menempatkan situasi. Tapi ya emang di dunia entertain tuh emang harus seperti itu. Iya. Mau nggak Jadi mau, kayak kemarin tuh. Kemarin tuh saya main di rumahnya Aji Krisna yang di Ayam Buruk. Oh iya, Aji. Yang Ayam Buruk. Jadi Aji Krisna tuh bikin dinner 3 orang. 3 orang gitu. Dinernya 3 orang. 3 orang aja. Bapak Wakil Bupati Klungkung. Terus ada nyen kaden tuh itu. Itu private saja. Dan itu main sing dadi ngawak ngomong. Yoi. Iya, itu dah. Itu kan Tapi formal. aku sing dadi. Formal. Iya.
Jadi belakangan ini banyak event yang seperti itu saya dapat. Jadi itu tantangan buat kamu sendiri ya. Dan itu juga bisa membangun sosok Gede Pai itu seperti apa ya. Terus belajar ngomong nih, majang ring semeton undangan, rajang raut. Yang dulu cuman kamu bisa saksiin di panggung-panggung ya. Jadi penonton sekarang aku nggak nyangka aku bisa di posisi itu. Kita nggak tahu ya nasib seorang seperti apa. Berarti banyak perubahan dari sosok seorang Gede Pai, dan di sini juga kita nggak tahu garis hidup orang itu seperti apa dan bagaimana. Bukan kita yang menentukan, tapi yang menentukan adalah diri kalian sendiri. Apapun yang kalian jalani saja. Cukup dengan jati diri kalian apa adanya, tekuni, pelajari, dan realisasikan gitu. Dan ada pepatahnya, marginal ya bilang, alam raya sekolahku. Alam raya adalah sekolahku. Itu benar. Jam terbang akan mengajari kalian sendiri. Jadi itu adalah proses pelajaran. Iya. Wow. Jadi jam terbang lah, perbanyak jam terbang, bergaul, jangan malu bergaul. Misalnya Johnny Agung, gue ngefans Johnny Agung, takel kan mau. Kayak kita tahu kan Johnny Agung ramah sebenarnya. Jadi di sana tuh bisa kita menempatkan diri, nah aja aji-aji nih, cara tukang mayun, cara beli di alit ke mangku. Jadi gini raga. Akhirnya setelah duduk bareng dan kita ngobrol, bercerita sama dia, akhirnya tahu sosoknya dia. Bukan tahu sosoknya itu dari dunia maya gitu, ataupun dari orang lain. Banyak perubahan. Jadi ya jam terbang. Cara kakul kan jam terbangnya col. Soalnya itu saya ngatur sendiri jam terbangnya. Intinya tidak minumnya punya, mabuk. Jadi mah kalah apa. Tungtang kayak gitu jadi malu. Yang bikin saya malu adalah anak saya sendiri. Iya. Jujur. Kenapa saya mungkin bikin konten atau bikin apapun yang orang lain bisa buat, saya bisa buat. Cuman dalam artian kembali lagi ke sekarangnya ini yang bikin saya malu jujur. Sama kayak sekarang. Kenapa saya stop suara mereka gue? Karena ada sponsor besar yang nempel sama saya. Raga sehingga sponsor tuh kena imbasnya gitu loh. Influencernya rokok ini, influencernya kopi ini ternyata ini ya. Ya lebih baik besok. Nah itu dia. Meskipun uangnya lebih dikit sebenarnya dari YouTube saya. Gitu. Berarti ini kembali lagi ke jati dirinya dulu. Yang dulu sosok seorang payo, sekarang ada gedenya. Iya. Gede Pai. Udah gede. Dalam artian proses menjadi Gede Pai. Ada sponsor nasional lah, kita pasti berjalan. Daripada ditegur duluan kan, kita stop lah dulu nih. Nanti kalau selesai kontraknya baru lagi. Ada nggak kebayang kamu untuk kembali lagi ke jalur underground? Sempat kontak-kontakan sama Gus Surya juga. Gus Bang nih, coba nih kangen loh. Pak Dek Jering juga ngechat, Pak yang ngebian yuk. Ayo, si Fisis Ring siapa namanya? Si Basug. Tapi hobi-hobi aja nak, biar nggak kayak dulu. Saya melalaikan pekerjaan. Iya, kembali lah. Nanti kita ngepang lagi. Oke. Ini thank you ya ininya. Siap, biarin kita punya menu spesial babi hutan, ini jarang banget. Mantep. Enak. Oke. Gede Pai. Ada rencana nambah anak nggak? Iya, lagi program. Oh, program? Cewek. Saya dari gitara tuh sekarang umur 5 tahun, kan nggak pernah pakai KB gitu. Oh nggak pernah. Berarti natural. Jauh belum jadi. Mungkin kalau untuk masalah cewek sama cowok kan dengan posisi. Nggak tahu deh kalau itu. Kan emang di buku itu kan banyak posisi setelah berhubungan mungkin ada ke kiri untuk kalau nggak salah sih ada ke kiri setelah berhubungan ya cewek harus duduk kiri karena kan pemilu biasanya gitu. Itu setahu saya sih, tapi nggak tahu juga tuh antara ya namanya apa namanya sih keturunan ya. Kita juga kadang. Tapi dari keluarga bapak, bapak cowok bro, yang cewek kalau di rumah di Singaraja itu kan keluarga besar, ada 23 orang. 23 orang. Itu saudara dari bapak. Dan itu anak-anaknya ada sekitar 12. Itu cowok semua. Yang cewek cuma 3. Berarti asal dari sosok seorang Gede Pai itu adalah Singaraja tepatnya Sawan Nyali agak menek ya. Pak rumah di Bawang tuh ya. Yap. Bawang, Nyaang. Boy Cuaca juga dekat. Boy Cuaca ya. Satu kecamatan cuman beda Banjar. Jayuda CT juga.
Oh ya. Ini kita beleleng kan ya. Ini beleleng, asam, janyar. Tapi ya Bali is Bali. Dan banyak orang yang benar-benar benar-benar penuh punya kreativitas dengan alamatnya mereka sendiri ya. Tapi di sini kita tidak menutup kemungkinan banyak cobaan dan banyak ujian yang kita alami. Entah itu orang senang atau enggak, kita nggak tahu siapa mereka. Tapi kembali ke jati diri, sama halnya omongan yang tadi ya. Apapun yang kalian lakoni, apapun yang kalian jalani sekarang, apapun bentuk bisnis ataupun perjalanan kalian sekarang dulu, cukup ditekuni, dipelajari. Jangan lupa berdoa dan harus direalisasikan. Ekspektasi itu akan mengalahkan jika kalian bisa memberikan bukti nyata untuk apa yang kalian punya. Di antara yang guru tingkat masih. Nah, itu paling penting. Paling penting. Raga wajib membakti ya. Rajin membakti karena emang mertuanya dia macam-macam ya mertua. Karena jujur ya mertuanya dia itu adalah teman baik saya. Bani gue tak kaget bisa gondrol. Ya, oke, banyak perbincangan. Ada satu pertanyaan ya. Ada. Bagaimana infus saya? Infus dari saya pribadi ya. Ini adalah fermentasi kopi. Fermentasi kopi. Serius? Serius. Ini pakai kopi dia. Kok nggak ada ininya ya? Ini kopi bin. Ada biji kopi. Tapi kalau dari saya pribadi, tapi bukan kopi saja, tapi ada resep-resep yang lainnya. Nah ini yang saya pengen tanyain. Kalau emang ini kopi, kalau emang ada kopi mungkin ada aromanya lebih nyengat ya. Tapi saya tuh ngerasa kopi itu tak pakai pewarna aja tuh. Mungkin lebih ke whisky ya ini ya. Iya, ini whisky ya. Whisky. Istilahnya kalau whisky itu udah jadi. Kalau vodka kan banyak kan yang beningnya ya. Ini whisky kan bisa color dia, warna dia. Kopi itu kita pakai ekstraknya aja buat pewarna. Terus ini satu campurannya tak kasih tahu ada ram. Ada ram. Bayangkan arak disiram, ngadap mudah 35.000. Ini yang saya kagumi dari saudara-saudara orang Bali ya. Sebenarnya jujur mereka tuh ide kreatif dan sangat-sangat keren mereka semua. Tapi yang sangat disayangkan mereka nggak mau out. Ya, mereka nggak mau keluar dari itu semua. Mereka nggak mau keluarin apa yang ada di diri mereka. Nggak mau gitu. Sorry bro. Tiba. Dalam artian di sini, tolong dong lebih keluarkan jati diri kalian. Apapun yang kalian bisa. Ya contoh seperti beli gede baik, keluarkan aja. Gak usah takut, gak usah orang tuh dalam artian suka atau enggaknya bodo amat lah. Yep. Karena yang selebihnya yang menentukan hidupmu adalah dirimu sendiri. Itu dia. And then Kita closing? Yap. Boleh? Oke guys, thank you so much for your coming. For your coming acara di sini. For your what? Terima kasih udah nonton dan nonton full di sini bersama saya Rebul Kela TV dan terima kasih banyak Gede Pai. Thank you so much bro, udah meluangin waktunya di sini. Kita akan jumpa lagi di season selanjutnya, entah sama siapa atau gimana saya nggak tahu karena ini emang channel yang apa adanya. Benar kita kayak yang podcast. Dan itu penuh apa adanya. Seperti kalian pun lihat, pengen lihat video-video saya bisa langsung dicek di bawah di video nanti di feed saya. Itu emang pure, natural dan tidak ada apa-apanya. Dan jangan lupa untuk dukungan penuhnya untuk like, share dan komen. Jangan lupa untuk di subscribe. Ada teman saya juga dari Gede Pai nanti punya channel sendiri, bisa kalian cek di sana. Dan untuk program dari kopinya dia nanti bisa langsung DM. Dan juga untuk produknya dia bisa langsung ke akunnya dia dan juga wenaranya juga. Dan buat teman-teman yang mau bikin cover silakan juga. Nah, kita tunggu di studio sini ya. Kecil, bermanfaat tapi penuh dengan inspirasi untuk kalian semua. Thank you so much for watching. Gede Pai dan saya mundur. See you. Bye bye.